Setelah credit title menggulung dan lampu menyala, satu respon gue cuma kok bisa bikin film kayak gini. Karena kalau dipikir-pikir lagi, tema ceritanya udah sering banget gue tonton. Udah pernah gue lihat lah setidaknya gitu. Tapi tetap aja film ini bisa mengejutkan gue, mencengangkan. Pokoknya gila banget lah. Halo Sobat Kripik, masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue akan mereview film yang gila banget berjudul Missing. Yes, sequel dari Searching yang dulu di tahun 2018 pernah sempat menggemparkan dunia persinemaan. Sebagai orang yang mengaku menggemari subtema horror found footage dalam bentuk apapun, termasuk yang skema berceritanya itu memanfaatkan layar komputer, gue tentu saja berharap Missing bakalan bikin kepala dan adrenalin gue potang-panting. Mirip lah sama yang pernah dilakukan Searching 5 tahun yang lalu. Meskipun gak lagi disutradarai oleh Anes Caganti yang kali ini menuliskan cerita serta merangkap produser, tapi Will Merrick dan Nick Johnson yang dipercayakan untuk mengarahkan sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Mengadopsi apa yang telah dipraktekkan oleh The Den sebagai pionir film bergaya screen life thriller di tahun 2013. Koreksi apabila gue salah. Searching bisa dikatakan tak hanya memperlihatkan bahwa genre found footage masih dapat dieksplor untuk jadi tontonan yang jauh lebih inovatif dan imajinatif. Bagi siapapun yang tentu saja niat mau mengulik. Tapi juga memastikan subgenre ini tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Jalan pintas untuk buat film murah katanya. Karena Unfriended dan The Host misalnya sudah membuktikan kalau walau terkesan film murah, tapi kreativitas pembuatnya menjadikan keduanya enggak terlihat murahan dari sisi penceritaan maupun juga kemasan produksinya. Berstatuskan sequel standalone alias berdiri sendiri yang filmnya bisa dipahami tanpa lebih dahulu menonton predesesornya, Missing sebetulnya punya beban yang tak ringan, apalagi mengingat ekspektasi penonton yang tinggi oleh sebab kehebatan Searching sebelumnya. Namun nih Will dan Nick justru malah terkesan plong dalam artian mereka berdua seperti nggak terpengaruh beban Missing itu harus melebihi serunya Searching misalnya, atau punya twist yang makin susah ditebak. Makanya saat menonton film yang dibintangi oleh Nia Long ini boleh dibilang gue tidak merasakan adegan-adegan yang terlihat atau terkesan pretensius sekaligus ambisius ingin terlihat mengungguli film sebelumnya. Malah sebaliknya, Missing seakan dibuat hanya demi satu tujuan yang sederhana, yaitu menghibur penontonnya. Dan film ini sudah sukses kasih kita hiburan. Hiburan yang tentu saja gila. Pola storytelling boleh sama, tapi Missing tetap mampu menghadirkan keseruan yang berbeda. Tak hanya kini gantian ada anak yang mencari orang tuanya yang hilang, tapi juga modus menutupi bagian misteri yang makin licik, serta teknik investigasi yang tambah variatif. Jika props dalam sebuah film itu merupakan salah satu elemen penting dari penceritaan yang nggak boleh dihiraukan kegunaannya, bahkan sampai diremehkan eksistensinya di dalam proses membangun narasi, maka yang dilakukan oleh pembuat Missing seharusnya contoh oleh film-film lain. Kenapa? Karena Will dan Nick menurut gue begitu menghargai detail props-nya. Walau cuma aplikasi fiktif, bidang perjodohan misalnya atau jasa yang kelihatannya receh sekalipun, tapi keakuratan UI dan UX-nya sangat diperhatikan. Setiap aplikasi bohongan di Missing itu tampak beneran berfungsi. Dengan bermacam fitur-fitur saat nanti karakternya menekan klik. Ada aplikasi yang nantinya dilengkapi sarana
chat misalnya, komunikasi di dalamnya. Atau juga ada aplikasi yang kita bisa menonton video siaran langsung lokasi wisata. Nah, aplikasi-aplikasi fiktif itu beneran kayak aplikasi yang berfungsi. Agar penonton nantinya ikut tergerak untuk menelusuri petunjuk dan menyelam secara sukarela dalam investigasi bersama dengan Jun, tentu saja Missing haruslah mampu menjaga ilusinya tetap terlihat believable, terlihat meyakinkan. Membuat aplikasi bodong yang UI UX-nya akurat pun salah satu dari trik Will dan Nick supaya logika bercerita mereka nggak kayak lagi membodohi kepercayaan penontonnya. Membuat Missing seolah-olah nyata tentu bukan pekerjaan yang mudah. Selain bagian teknis seperti layar gawai dan aplikasi yang direkayasa semirip mungkin dengan aslinya, unsur manusianya menurut gue yang paling menentukan. Sebagai operator yang nanti bertugas untuk mempertahankan ilusi, faktor manusia ini, para pemain tidak hanya dituntut harus mampu melakonkan karakternya dengan sempurna, tetapi juga menurut gue memperlakukan tokoh-tokoh di dalam film supaya tetap terlihat manusiawi. Yes, itu adalah salah satu kelebihan Missing. Karakter-karakternya itu terlihat sangat manusiawi. Karena Missing tahu, penonton pun bakalan lebih mudah terkoneksi apabila menonton suatu karakter yang kelakuannya tidak terlihat artificial alias palsu. Menurut gue, twist bukanlah segala-galanya. Karena film yang bagus juga harus ngerti bagaimana menciptakan proses bercerita yang memikat. Nah, Missing telah membuktikan alasan kenapa twist-twist bangsat tersebut berhasil. Karena pembuatnya nggak hanya cerdik dalam hadirkan lika-liku misteri tanpa sedikit pun celah alias ketutup rapat, namun juga niat banget menampilkan detail yang amat hebat, termasuk nantinya desain UI UX aplikasi fiktifnya yang menurut gue akurat, seperti yang udah gue bahas juga sebelumnya. Proses storytelling yang apik kemudian menghadirkan ilusi demi ilusi yang rasanya meyakinkan, sehingga pikiran gue pun menjadi gampang untuk dikelabui. Alhasil segala macam umpan yang Missing tawarkan justru membawa kita makin jauh dengan kebenaran. Apalagi penonton bakal terus dipancing untuk selalu berprasangka buruk dan sengaja dibiarkan punya asumsi seliar-liarnya. Will dan Nick lalu tinggal kasih twist anjing di waktu yang tepat setelah kita terkecoh sambil teriak, "Kalian kena prank!" Gila, gue sih ikhlas dibego-begoin, ikhlas kena kibul. Karena ya, sekali lagi, menurut gue twist itu hanyalah bonus. Yes, gue kaget, tapi yang lebih mengagetkan lagi adalah bagaimana film Missing ini berproses dari A ke B-nya. Itu sih yang bikin gue lebih tercengang, lebih amazed, lebih terkesan dengan Missing ini. Ya, seperti searching, menurut gue Missing seimbang lah dari segi dia menghadirkan keseruan. Di akhir ya sama-sama dibuat bengong aja, pelongo. Kok bisa kayak gitu ternyata. Ya, ini adalah tipikal film yang menurut gue lo nggak usah tahu sama sekali, justru makin beruntung karena nanti nggak tahu apa-apa makin kaget lah kayaknya. Jadi ya, gak usah baca review, gak usah nonton trailer, bahkan gak usah dengerin podcast gue, kayaknya lebih baik lah langsung aja nonton sebelum turun layar tentunya. Sayang banget lah kalau ini dilewatkan. Thank you yang sudah mendengarkan review Missing di podcast Kripik Film.
Yang dengerin di Spotify jangan lupa di follow, yang dengerin di YouTube jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di podcast berikutnya di episode review selanjutnya. Gue Rangga, thank you, ciao.